Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan ceria. Baik anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia. Tema 6, subtema 3 dan 4. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Baik, setelah berdoa, kalian siapkan buku tema 6-nya. Kemudian buku tulis bahasa Indonesia dan alat tulis. Nah, hari ini kita akan belajar tentang energi alternatif. Ayo, siapa yang tahu energi alternatif itu apa ya? Energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam dan tidak cepat habis. Contoh energi alternatif yaitu matahari, angin, air, panas bumi, dan gelombang air laut. Energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk menggantikan sumber energi dari minyak bumi. Sumber energi alternatif tersebut dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Ya, selama ini kita memakai listrik setiap hari ya. Paling banyak digunakan adalah energi listrik. Dan selama ini kita masih mengandalkan dari energi fosil. Nah, sekarang sudah ada energi alternatif yang bisa menghasilkan energi listrik. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah contoh-contoh energi alternatif. Yang pertama adalah matahari. Energi panas dari matahari akan diubah menjadi energi listrik menggunakan alat yang dinamakan panel surya. Ini dia panel surya, gambar panel surya. Kemudian yang kedua adalah air. Air dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang berasal dari air disebut PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini adalah gambar air yang nanti akan dimanfaatkan untuk diubah menjadi energi listrik. PLTA akan memanfaatkan aliran air deras menjadi sumber energi gerak. Energi gerak tersebut untuk menghasilkan energi listrik. Yang ketiga adalah angin. Angin dimanfaatkan untuk membuat kincir angin. Nah, ini gambar kincir angin raksasa. Kincir angin digunakan untuk menghasilkan listrik dengan menggunakan kincir angin yang disambungkan menggunakan generator yang dapat menghasilkan energi listrik. Yang keempat adalah gelombang air laut. Gelombang air laut dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik diperoleh dari generator yang dipasang di laut. Gelombang air laut yang besar dapat memutar generator sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Nah, ini adalah gambar gelombang air laut yang sangat besar. Yang kelima adalah panas bumi. Energi panas bumi adalah panas yang terdapat di dalam bumi. Tenaga panas bumi digunakan untuk menghasilkan listrik. Energi panas bumi diperoleh dari air yang dialirkan melalui pipa ke dalam tanah sampai ke lapisan batuan panas. Air yang akan mendidih dan menjadi uap air akan memutar turbin. Turbin kemudian akan memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, ini adalah contohnya. Contoh dari energi panas bumi yang sudah disalurkan melalui generator untuk diputar menjadi energi listrik. Kita lanjutkan.
Sekarang kita akan belajar tentang kincir angin. Angin terdiri dari angin darat, angin laut, angin gunung, dan angin lembah. Angin akan dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu. Apa itu tenaga bayu? Tenaga bayu adalah angin. PLTB akan dimanfaatkan angin untuk menghasilkan energi dengan menggunakan kincir angin raksasa. Nah, ini dia gambar kincir angin raksasanya. Sekarang manfaat dari kincir angin dalam kehidupan. Yang pertama, sebagai pembangkit listrik. Yang kedua, sebagai pengganti sumber energi fosil. Yang ketiga, sebagai penyaluran air irigasi. Yang keempat, mengeringkan hasil panen. Yang kelima, sebagai objek wisata. Jadi selain bisa menghasilkan energi listrik, ternyata kincir angin juga bisa dimanfaatkan untuk yang lain-lain ya. Bisa juga untuk objek wisata. Oke, kita lanjutkan. Sumber energi alternatif biomasa. Nah, ini penjelasannya. Biomasa adalah bahan bakar yang berasal dari bahan-bahan organik. Bentuknya dapat berupa cairan atau benda padat atau gas. Sumber energi ini berasal dari makhluk hidup, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Biomasa berasal dari jagung, tebu, kedelai, kelapa sawit, kopi, dan buah bintaro. Bahan-bahan tersebut bisa diolah menjadi sumber energi. Sumber energi ini disebut juga sumber energi yang dapat diperbaharui karena dapat ditanam lagi. Nah, ini contohnya, contoh dari bahan-bahan biomasa. Sekarang kita lanjutkan. Nah, briket juga termasuk sumber energi alternatif. Ini gambarnya. Dan ini penjelasannya tentang briket. Briket digunakan sebagai bahan bakar pengganti bahan bakar minyak. Briket terbuat dari tempurung kelapa, serbuk kayu, dan serbuk sampah organik. Briket ini dapat berupa dari gambut dan serbuk kayu. Briket mampu menghasilkan panas yang tinggi dan tahan lama. Briket tidak meninggalkan noda hitam pada peralatan masak dan tidak mengeluarkan banyak asap. Penggunaan briket merupakan salah satu cara menghemat bahan bakar minyak. Nah, sekarang kita masuk ke penghematan energi. Bagaimana cara kita untuk menghemat energi? Yang pertama, hemat energi adalah menggunakan energi secukupnya, berarti tidak berlebihan ya. Listrik yang kita pakai sehari-hari berasal dari generator. Generator tersebut dihidupkan oleh bahan bakar seperti batu bara yang berasal dari fosil. Fosil berasal dari sisa-sisa makhluk hidup dan tumbuh-tumbuhan yang sudah mati jutaan tahun yang lalu. Berarti prosesnya sangat lama ya, memerlukan waktu jutaan tahun. Jika kita memakai terus-menerus, fosil bisa habis. Nah, bagaimana cara menghemat energi fosil? Energi fosil sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita gunakan terus-menerus, maka bahan bakar tersebut akan cepat habis sehingga bisa menyebabkan kelangkaan bahan bakar. Cara menghemat energi bahan bakar misalnya, jika bepergian menggunakan angkutan umum dan jika kita pergi ke tempat yang dekat, lebih baik berjalan kaki atau naik sepeda. Sekarang contoh menghemat energi di sekolah. Yang pertama, mematikan lampu kelas setelah selesai belajar. Yang kedua, mematikan kipas angin atau AC sebelum pulang. Yang ketiga, menggunakan air secukupnya, tidak boleh membuang-buang air. Selanjutnya contoh hemat energi di rumah. Yang pertama, mematikan lampu dan peralatan listrik di rumah jika tidak digunakan lagi. Yang kedua, menggunakan air secukupnya.
Yang ketiga, menggunakan peralatan hemat energi. Contohnya menggunakan lampu LED. Apakah di rumah kalian sudah menggunakan lampu LED? Kalau belum, beralihlah ke LED biar hemat energi. Yang keempat, menjadwal waktu untuk mencuci pakaian. Sekarang mencuci pakaian menggunakan mesin ya. Nah, untuk menghemat energi sebaiknya ketika mencuci pakaian digunakan jadwal biar tidak tiap hari kita memutar mesin cuci. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan penjelasan Bu Guru jelas. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.